Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat. Yang mana program acara Hidup Sehat menambah wawasan Anda seputar dunia kesehatan. Baik pemirsa, telah hadir pada hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Mbak Natali Damayanti, MC psikolog. Ya. Selamat siang Mbak Natali. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini nih? Luar biasa. Wah, akhirnya kita bertemu kembali ya, tentunya dengan tema yang berbeda, yaitu beliau merupakan seorang psikolog. Temanya hari ini adalah mengenali dan mengelola emosi negatif. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0811 7433 133. 0811-7433-133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, tentunya pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita yaitu Mbak Natali. Baik Mbak Natali, ini kayaknya pemirsa nih kalau yang udah setia menonton Hidup Sehat pasti udah pernah ketemu juga nih sama Mbak Natali nih. Betul. Baik Mbak Natali, membahas tentang tema kita hari ini nih, menarik nih Mbak. Yaitu mengenai emosi negatif. Sebenarnya semua orang pasti punya ya Mbak ya emosi negatif itu sendiri. Nah mungkin bisa jelasin terlebih dahulu nih Mbak, seperti apa sih definisi dan apa itu yang dimaksud dengan emosi negatif. Gitu. Silakan Mbak Natali. Sebelum kita masuk ke emosi negatifnya mungkin kita naik ke atas dulu ya, ke emosi pada umumnya. Baik, benar, silakan Mbak. Nah emosi ini kan sebenarnya adalah reaksi kita terhadap rangsangan-rangsangan yang terjadi, baik itu yang sumbernya dari dalam diri ataupun yang sumbernya dari luar diri kita. Nah, kita bereaksi terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang terjadi di luar diri kita. Tentunya. Nah, kalau misalnya mau dipecah, nanti emosi negatif itu bisa dibagi jadi dua bagian besar. Emosi yang positif dan emosi yang negatif. Betul. Nah, kalau emosi positif mungkin orang akan lebih familiar gitu ya, karena ini terkait dengan rasa senang, rasa gembira, kebersyukuran gitu ya. Rasa terpenuhi, nah itu yang positif. Nah sebaliknya yang negatif ini juga kaitannya dengan rasa takut, rasa marah, rasa sedih, kecewa gitu. Nah biasanya di masyarakat kita itu inginnya emosi yang positif itu ditahan sedemikian rupa selama mungkin gitu ya. Bener. Wah kalau bisa hidup saya selalu penuh dengan emosi yang positif. Betul. Gitu. Sedangkan kalau yang emosi negatif inginnya dibuang cepet-cepet gitu ya. Ayo pergi aja lah, saya pengen rasa nggak enak ini hilang gitu, rasa nggak enak ini pergi gitu. Nah, yang terjadi fenomenanya seperti itu. Iya benar. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari, dua-duanya baik itu yang positif maupun yang negatif itu adalah dua hal yang sama pentingnya dalam hidup kita. Begitu. Nah, sehingga yang positif tidak perlu juga ditahan-tahan sedemikian rupa sehingga nanti ada lama dalam diri kita gitu ya. Yang negatif juga nggak usah disuruh cepet-cepet pergi gitu ya. Karena memang dua-duanya kita butuhkan. Nah, coba Mbak pernah nggak saking gembiranya nggak bisa tidur? Nah, bener banget nih. Ternyata itu berpengaruh dari situ ya. Tuh, jadi orang kan mikir bahwa kalau emosi positif tuh harus ditahan sedemikian rupa supaya tinggal lama dalam diri kita. Betul. Tapi ternyata efeknya juga malah jadi saking excitednya, saking bersemangatnya malah nggak bisa tidur. Iya, ternyata sesimpel itu juga ya kalau ternyata kita terlalu mendalami. Betul. Nah, kita ambil contoh ya Mbak ya. Misalnya mau traveling. Nah, besok mau traveling. Coba di sini mungkin para pemirsa juga Mbak juga pernah mengalami, malamnya malah susah tidur. Iya, saking excitednya nih besok mau traveling gitu ya, mau jalan-jalan gitu. Nah itu contoh emosi positif yang ditahan sedemikian rupa, gembira sih, seneng sih, tapi juga nggak terlalu oke gitu ya ke badan, jadi nggak bisa tidur gitu, jadi terganggu juga gitu kan. Sama emosi negatif juga, kalau semakin lama ditahan, semakin lama berada dalam diri kita, ya semakin tidak baik. Tapi tidak ada emosi negatif juga tidak baik. Kirain bagusnya dihilangin aja gitu, nggak usah ada emosi negatif. Ternyata tidak baik pula ya Mbak ya? Kenapa tuh Mbak? Coba
Kita ambil contoh satu emosi negatifnya takut. Oke, itu Ya. berarti salah satunya juga termasuk takut gitu ya. Takut ya. Kalau misalnya kita lagi jalan di tempat yang gelap gitu ya, Oke. kemudian kita nggak punya rasa takut, Aha. wah agak bahaya juga gitu ya. Jadi Tidak kurang berhati-hati, waspada. ya kurang waspada, nggak aware juga Iya. jadinya ya. Terus semuanya jadi nyebrang jalan, nggak ada rasa takut gitu ya. Wah, seradak seruduk Mbak, kacau. Iya, tidak ada persiapan sama sekali. Betul. Nggak ada kayak ngejaga tingkat keamanan kita Iya. gitu ya. Yang ada nanti kesenggol, jatuh atau Betul. merugikan diri sendiri, bahkan mungkin nanti bisa juga merugikan orang lain kalau tidak ada rasa takut. Betul, ternyata begitu ya. Iya. Saya kira kalau yang terkait emosi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan amarah saja, Mbak. Ternyata Enggak. beda ya. Mm-mm. Unsur-unsur yang barusan Mbak sebutkan tadi ternyata itu ada, termasuk dengan disebut dengan emosi. Nah kan kita biasanya orang awam nyatain udah nggak usah emosi. Iya. Emosi itu kan yang dianggap amarah, marah. Betul, Ternyata emosi itu sendiri ruang lingkupnya luas ya, Mbak ya. Itu tadi yang sudah Mbak jelaskan dari awal, bahwa pemahaman emosi itu bukan hanya selalu yang meluap-luap jadi marah, tapi ternyata ada yang positif, Betul. ada yang negatif, begitu ya, Mbak ya. Bener. Nah kalau untuk contoh sederhana bagi seseorang yang mungkin kebanyakan emosi negatif nih Mbak, itu gimana pula ini Mbak kadang? Nah, kita perlu lihat lagi emosi negatifnya apa dulu. Kan tadi ada lagi ada klasifikasinya. macam-macam kan, ada sedih, ada takut, kemudian ada cemas gitu ya. Nah, macam-macam itu. Ya, tapi intinya sama. Kalau terlalu banyak emosi negatifnya atau terlalu lama emosi negatif itu ada dalam diri kita, ya mungkin itu nanti akan berpengaruh kepada kita jadi tidak seimbang, nggak balance gitu ya. Padahal kan ketika kita hidup ya kita ini kan jalanin hidup tuh berusaha untuk cari titik seimbang ya Mbak ya. Betul, balance-nya balance. Nah, jadi kalau terlalu banyak positif ataupun terlalu banyak negatif ataupun terlalu lama ini yang positif dan negatif ini ada dalam diri kita, ya jadinya nggak balance. Nah, kalau tidak balance berarti tugas kita cari cara supaya balance gitu ya. Nah, jadi ternyata segala sesuatu itu memang harus selaras ya Mbak Betul. ya. Tidak bisa kebanyakan yang emosi positifnya juga nggak baik ternyata. Terlalu excited akan sesuatu lah istilahnya ya Mbak ya. Bener. Kayak besok mau traveling atau apa itu segalanya dipikirin banget. Padahal happy ya, buat happy esoknya. Ternyata berdampak tidak baik juga untuk Ya, tubuh kita. betul. Berarti bukan berarti emosi positif itu baik kalau untuk diperbanyak dan juga emosi negatif kalau lebih banyak juga kurang baik ya Mbak ya. Seperti itu. Nah kalau untuk contoh simpelnya dari yang sesuatu hal yang sedih nih Mbak, seperti apa contohnya kalau untuk emosi negatif tapi yang sedih nih Mbak, seperti apa? ya, misalnya nih, contohnya kalau sedih itu dibutuhkan Oke. dalam kapasitas tertentu yang sewajarnya. Coba kalau misalnya kita kehilangan seseorang yang berarti buat kita nggak sedih, kan malah jadi kacau ya Mbak ya. Malah aneh ya Mbak ya. Malah aneh. Nah makanya nanti ada istilahnya kesedihan yang tertahan atau kedukaan yang terhambat gitu ya. Nah sehingga itu jadi proses psikologis yang cukup problematik juga, kompleks. Nah jadi ya memang kalau memang itu yang dirasakan ya silakan, nggak usah ditahan-tahan gitu ya. Memang akui bahwa saat ini saya sedang merasa sedih misalnya, atau saya sedang merasakan emosi negatif tertentu gitu, nggak usah disuruh cepat pergi gitu ya. Makanya kurang baik kalau seseorang yang ingin menangis tapi ditahan dan tidak dilepaskan, itu malah berbahaya, malah berdampak kurang baik ya Mbak ya. Iya. Mungkin kan zaman sekarang nih udah banyak nih istilah galau dan sebagainya. Waduh, ini udah sedang trending banget ya. Betul, sebenarnya dari dulu juga sudah ada istilah galau ini dalam psikologi udah hits juga ya Mbak ya. Cuman sekarang lebih trigger anak-anak muda zaman sekarang nih selalu dianggap galau, susah move on dan sebagainya. Ternyata itu salah satu komponen dari emosi negatif ya Mbak ya. Nah itu Mbak bagaimana menyikapinya nih Mbak? Karena sekarang kan memang sedang hits banget, sebentar-bentar anak-anak galau, sebentar-sebentar langsung dijadiin langsung dijadiin status galau gitu. Padahal dengan hal yang tidak tentu apakah penyebabnya, nah itu bagaimana dari psikologi itu memperhatikan tentang hal tersebut nih Mbak? Kalau suatu fenomena, kalau saya pribadi selalu
akan berusaha untuk ngelihat itu dari dua sisi, baik itu yang negatif ataupun yang positif gitu ya. Positifnya apa Mbak? Kalau mereka gampang untuk statement bahwa sedang galau nih, sedih nih gitu ya. Secara positif ya mereka berani untuk mengungkapkan gitu ya apa yang mereka rasakan. Nah, sehingga emosi-emosi itu tidak tertahan. Kalau mungkin untuk orang-orang yang relatif lebih tua kan emosi-emosi itu ya udah nggak usah dirasain, disimpan aja, dilupain. Nah, kalau yang sekarang mereka udah lebih bisa tuh positifnya itu. Ya. Tapi kalau negatifnya ya hati-hati kalau misalnya terlalu berlebihan, mungkin juga nanti kan nggak baik buat mereka gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke prinsip homeostatis itu tadi, keseimbangan tadi. Kalau memang dirasa ini kayaknya terlalu menekan saya, terlalu mengganggu saya, ya cepet cari bantuan. Bisa datang ke profesional atau dari awal mungkin siapa yang dipercaya diajakin ngobrol dulu gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa juga baru naik ke profesional gitu. Ternyata ada juga peran dari sharing gitu ya Mbak ya. Salah satunya nanti mungkin kalau bukan langsung profesional bisa ke keluarga dulu. Ke keluarga, ke teman. Tapi teman-teman yang bisa dipercaya ya Mbak ya. Iya benar-benar. Karena ada beberapa jenis pula ya perbedaan. Nanti ceritanya sama teman yang berpotensi ember bocor kompor beduk. Bahaya kan? Itu bahaya ya, malah memperkeruh suasana gitu. Malahan emosinya semakin banyak emosi yang ke arah negatif, padahal kita mau menyeimbangkan nih harusnya begitu ya Mbak Natalia. Menarik memang Mbak Natalia, karena mungkin kalau dalam tingkatan usia, ini kan emosinya berbeda-beda ini. Benar. Nah, dari Mbak sebagai seorang psikolog sendiri itu seperti apa mengamati hal tersebut Mbak? Misalnya untuk anak-anak, balancing antara emosi positif dan negatifnya seperti apa, kemudian berlanjut ke usia remaja, hingga dewasa, bahkan hingga lanjut usia. Itu kan susah nih Mbak untuk kita bisa, contoh seperti saya akan menjadi pendengar nih Mbak. Itu bagaimana dari saran Mbak sendiri ketika kita menghadapi seseorang supaya kita bisa balance antara untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa atau bahkan hingga lansia untuk menanggapi tentang emosi ini tadi Mbak. Gitu, ya, kita balik lagi ke tugas perkembangan setiap masa itu ya Mbak ya. Setiap masa itu kan punya tugas perkembangan tersendiri. Kalau misalnya di usia anak-anak, ya berarti memang anak-anak ini kita tahu belum mature gitu ya, sehingga harus dibantu gitu ya. Yang paling sederhana ya dia harus kita bantu untuk mengenali, oh ini ada berbagai macam emosi. Nah, jadi kalau Mbak pernah nonton film tentang emosi tuh, ada film Inside Out. Benar? Iya benar. Nah, ya saya suka film itu dan saya ajak anak-anak untuk menonton biar dia memahami itu. Betul. Itu memangnya replikanya bakalan seperti itu ya? Seperti ada emosi punya ini, yang merah punya emosi, yang hijau punya distinguish atau yang jijik, itu ada memang. Ternyata ada tersistem dalam otak kita seperti itu. Mungkin tersistem secara langsung tidak ya Mbak ya. Cuman kadang kan kalau anak-anak tuh dia lebih seneng gitu belajar sesuatu yang lewat sesuatu yang konkret gitu ya. Nah, sehingga misalnya kalau marah, kalau anger ini dikaitkan dengan warna apa gitu yang menggambarkan kemarahan. Bagi mereka itu akan lebih gampang untuk dibayangkan, lebih gampang untuk dipahami karena konkret kan. Iya benar-benar. Nah, diikuti kalau marah itu ciri-cirinya seperti apa. Terus kalau hijau dan seterusnya karena lebih konkret. Nah, jadi kalau di anak-anak ya itu yang jadi target utamanya dulu gitu. Mereka kenal dulu dan nggak bisa tuh misalnya kita sebagai orang tua kan, saya juga masih belajar jadi orang tua. Iya benar tentunya ya. Jangan nangis, nggak boleh nangis. Nah ya itu ya gimana itu? Memang sedih, ya memang harus menangis ya silakan menangis ya Mbak ya. Betul. Jadi kita biarin nih. Ya udah nggak apa-apa nangis, nangis. Ya kalau gitu. perlu menangis, take your time, silahkan menangis. Nanti kalau misalnya sudah selesai, cari mama lagi ya. Oke, gitu. Mbak. Menarik nih Mbak. Nanti kita sambung lagi pembahasan tentang ini ya Mbak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami menantikan partisipasi Anda. Silakan bergabung bersama kami melalui line telepon di nomor 0811-7433-133, 0811-7433-133.
Silahkan bergabung bersama kami apabila Anda mempunyai pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, yaitu tentang mengenali dan mengelola emosi negatif. Dan tadi kita sudah banyak membahas tentang apa itu emosi negatif dan seperti apa itu emosi ya Mbak Natalia. Yeah. Sempat tadi pertanyaan saya juga karena lumayan tadi udah dijelaskan tentang emosi pada anak-anak itu sendiri. Nah sekarang kita lanjut nih Mbak. Tadi anak-anak kan Mbak sudah contohkan. Ada beberapa mereka dalam fasenya memang. Kalau untuk selanjutnya bagi remaja nih Mbak, seperti apa fase kalau kita mengelola emosi untuk anak remaja nih Mbak? Silakan. Nah, remaja ini memang jadi sesuatu hal yang sangat menantang ya, Mbak. Banget. Karena di sana kan ada perubahan fisik, ada perubahan yang terkait juga dengan hormon Benar-benar, gitu Mbak. ya. Makanya mungkin moodnya dan emosinya tuh roller coaster gitu, naik turunnya cepet banget gitu. Dan yang harus kita sadari itu bahwa kalau di remaja, hal ini pun mereka tidak paham. Iya, mereka juga nggak tahu nih kenapa sih kok kayak gini gitu kan. Kadang sampai di kamar dianya nggak, kenapa aku marah-marah ya, dia malah balik kenapa nanya. marahnya harus kayak gitu betul. gitu ya. Dia sendiri juga ternyata nggak bisa mengontrol itu ya Mbak. Kemudian tapi ya kita perlu memang ke remaja ini kita perlu bangun kesadaran bahwa mereka perlu untuk kenali ini sebenarnya apa yang membuat saya marah atau sebelum apa yang membuat saya marah, kenali dulu emosi apa sih sebenarnya yang saya rasakan. Nah, berikut nanti setelah itu mereka bisa cari tahu kenapa saya memiliki emosi yang seperti ini. Apakah ini sesuatu yang perlu dipertahankan dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, kalau tidak ya bisa diregulasi tuh. Misalnya dengan aktivitas olahraga, aktivitas seni yang gitu. positif lah ya. Jadi bisa terregulasi emosi-emosi yang dirasakan. Jadi nggak bisa mereka harus mempunyai kemampuan sendiri untuk memfilter berarti ya Mbak ya. Harus tumbuh dulu sih kalau menurut saya, awareness gitu ya. Kesadaran mengenai saya sedang merasakan apa. Berarti take your time istilahnya. Kita pun mungkin sebagai orang tua juga harus bisa memahami prinsip tersebut ya Mbak ya. Betul, walaupun kadang mungkin nggak sabar gitu ya sebagai orang tua. Iya benar sekali Mbak. Terkadang menghadapi anak itu lebih sulit juga kan Mbak. Karena selalu setiap hari kita temui. Terus-terusan begitu ya. Betul. Dan juga terkadang untuk remaja ini sendiri pergaulannya kan juga sangat berpengaruh Betul. Mbak ya. Betul. Terutama mungkin pas di luar dia sama temennya seperti ini nih. Sampai di dalam rumah moodnya beda. Nah ini salah satu pubertas tadi ya Mbak ya. Mungkin itu terpengaruh hormon atau mungkin cara dia berinteraksi begitu Mbak. Betul. Nah kita sebagai orang tua ini Mbak, kita kan juga punya emosi nih. Punya emosi di dalam diri kita. Nah seperti apa kita sebaiknya menghadapi hal tersebut nih Mbak? Ketika kita menghadapi anak yang mood swing. Emosinya mungkin tidak jelas, kadang dianya di luar dia bahagia sampai di rumah dianya langsung bad mood. Nah ini sering sekali nih Mbak. Mungkin beberapa orang tua juga merasakan hal yang sama nih. Nah, seperti apa kita mengatasi hal tersebut? Ya, paling enggak kitanya mesti terregulasi dulu ya secara emosi gitu. Betul. Supaya nggak gampang kepancing gitu kan. Supaya nggak kalau misalnya anaknya bersuara keras, kita jadi ikut bersuara keras gitu kan. Atau kalau misalnya memang kita yang harus punya tolak ukurnya sendiri dulu gitu. Kalau saya tidak lagi dalam kondisi emosi yang oke, saya akan bilang bahwa saya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Saya minta diberikan waktu 1 jam untuk sendiri gitu ya. Ternyata itu penting ya Mbak ya. Bukan berarti kita meninggalkan masalah tersebut gitu, tapi malah cek me time gitu jadinya ya. Nanti setelah 1 jam bisa balik lagi dengan emosi yang jauh lebih stabil ketimbang dipaksakan gitu kan. Betul. Terus nanti akhirnya jadi makin ruwet. Ya udah, mendingan mundur sebentar supaya nanti bisa ngobrol dengan lebih enak. Nah, itu juga yang perlu ditularkan ke anak-anak remaja gitu ya. Bahwa mereka boleh loh kayak gitu, bukan hanya emosi itu diteken gitu ya Mbak ya. Emosi negatif itu kan nggak boleh ada, jangan dirasain.
bawa ibadah gitu Iya benar iya. Berarti sebenarnya tidak sebegitunya ya Mbak ya. Iya. Tetap harus memang benar-benar berproses istilahnya ya. Mbak. Betul. Tapi kadang ada beberapa pola didik nih Mbak. Sekarang kita kembali ke pola didik. Ada dulu orang tua nggak boleh nangis, nggak usah nangis loh. Kalau nangis berarti nih gini nih. Nah kalau untuk psikolog sendiri memahami tentang hal tersebut, apakah itu memang sebaiknya ditinggalkan pemikiran demikian, atau memang ada waktunya nih Mbak? Kayak menakut-nakuti gitu loh kan Mbak, supaya anak itu sesuai dengan mau kita. Nah apakah itu baik nih Mbak secara pemandangan dari psikolog itu sendiri Mbak? Ya sudah banyak case juga ya Mbak ya, Iya, bahwa bener. itu kontraproduktif sih. Ternyata seperti itu. Iya. Jadi kalau bisa di manage ya di manage, jangan seperti itu gitu. Karena nanti mungkin di usia anak-anak, di usia remaja itu tidak ada keluhan berarti karena masih nurut-nurut aja. Tapi nanti kalau ditakut-takuti mungkin udah masuk usia dewasa, harus mengambil keputusan, banyak ragunya, banyak berdampak khawatirnya. sampai ke sana bisa, ya nanti bisa, ya. bisa. Jauh ya, Bisa. efeknya itu panjang. Bisa. Kemudian kalau untuk dewasa tadi Mbak sudah sampaikan, kita perlunya filter diri sendiri juga. Ya. Kalau tadi kan kita remaja nih, Betul. dan bagaimana orang tua menghadapi anaknya. Nah sekarang kepada lansia nih Mbak, kita kan tahu nih kalau lansia fasenya beliau sudah tua, tapi kembali ke fase seperti anak-anak. Iya, betul. Nah kita sendiri menghadapinya seperti apa nih Mbak, supaya dari kita yang menjaga orang tua ini tadi supaya emosi positif dan negatifnya bisa tersalurkan, dan juga dari orang tua itu tidak merasa seperti kayak dicuekin atau kayak diacuhkan, itu kan juga salah satu emosi kan Mbak. Betul. Nah ini seperti apa kalau dari psikolog memahami tentang hal tersebut nih Mbak? Kalau dengan lansia memang perlu ada pendekatan khusus ya, kita perlu pahami dulu mereka kebutuhannya apa. Benar. Sehingga kalau kita udah tahu kebutuhannya apa, kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Kayak tadi misalnya butuh temen ngobrol, butuh kesepian gitu ya. Nah berarti anak-anaknya perlu hadir dong untuk membersamai. Ya, jadi balik lagi kebutuhannya apa sebenarnya, dan kita berupaya memenuhi kebutuhan tersebut. Karena mungkin yang biasanya ketika masih aktif beliau banyak kegiatan, terus tiba-tiba saat sudah lanjut usia kan jadi stay at home, kemudian suntuk kali gitu ya. Jadi kayak banyak mencari perhatian ya Mbak. Nah kemudian juga kadang emosian juga kan, baik itu emosi negatif yang dibuatnya padahal tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba sudah tidak enak hati seperti itu kan, atau mungkin sedih sendiri begitu ya Mbak. Ibo hati gitu Ibo hati ya, betul sekali itu Mbak. Iya. Nah jadi salah satu caranya itu tadi ya, memang ditemani, kemudian memang mendengarkan cerita seperti itu ya Mbak ya. Kalau yang saya amati dari beberapa kali menangani kasus dengan lansia itu, memang lansia ini perlu ada komunitas sebenarnya. Oh iya, agar enggak vakum di rumah saja. Betul. Atau memang ada kegiatan-kegiatan. Iya. Mungkin ada yang cara paling simpel sudah ada nih, kayak majelis taklim ibu-ibu. Benar. Iya, ikutin pengajian sana di sini, atau mungkin kalau di agama lain tempat ibadahnya ada seperti kegiatan sosial. Benar ya? Betul. Tapi itu lebih digalakkan lagi berarti ya. Memang dicari banget yang bisa semoga tetap sehat, berkarya, aktif. Betul. Ternyata itu baik ya menurut psikolog ya. Karena itu nanti kan bisa meningkatkan rasa keberartian yang tadinya mungkin udah di rumah aja, aduh kok kayak gini aja sih, gitu ya. Udah nggak berarti lagi. Iya, pemikiran seperti itu ya. Itu emosi negatif kali ya Mbak ya. Itu lebih ke pemikiran negatif yang nantinya akan menimbulkan emosi negatif gitu. Sebab-musababnya berarti itu jadinya yang membuat berdampak ke emosi negatif jadinya nanti. Ya mungkin seperti yang Mbak bilang tadi, memang perasaan yang menyatakan bahwa nggak guna lagi nih gitu kan, sehingga ada baiknya memang diadakan komunitas tadi atau memang ada kegiatan-kegiatan ya Mbak ya. Salah satunya juga bisa memperpanjang masa hidupnya sebenarnya, untuk tetap bahagia. Memperpanjang masa hidup dan mempertahankan atau syukur-syukur bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Iya benar sekali. Nah ada yang saya lupa nih Mbak, yang sangat penting sebenarnya nih, Mbak. Bagaimana memanage emosi positif dan negatif terhadap pangan nih Mbak. Nah ini padahal krusial nih Mbak ya. Karena kan mungkin kita selalu bersama, hidup bersama, bangun tidur lihat dia lagi, nanti mau tidur lihat dia lagi. Nah itu kan pasti pasangan kita itu paling tahu nih emosi kita, baik itu positif maupun negatif. Nah kalau dari psikolog sendiri seperti apa mengamati hal tersebut?
yang mungkin bisa terjadi kalau terlalu banyak emosi negatif kan adanya perceraian atau kemudian kurang apresiasi tadi juga ya kali Mbak. Bisa. Nah itu dari psikolog sendiri seperti apa memandang untuk memanage emosi positif dan negatif terhadap pasangannya Mbak? Kalau yang sering ini berdasarkan itu aja ya pengalaman praktik ya Mbak ya. Boleh silakan. Kebanyakan orang itu kan tidak merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Atau sebelum tidak merasa nyaman, kita tarik mundur ke belakang, tidak tahu apa yang sedang dirasakan. Betul. Emosi apa yang sedang dirasakan. Jadi kayak bentrok jadinya ya. Ya. Saya nggak tahu dia kenapa, saya begini akhirnya gitu, yang punya emosi pun juga mungkin nggak tahu gitu loh. Oh iya kenapa saya begini gitu ya. Ya makanya memang awareness ini harus dibangun sejak dini, bahkan dari sejak usia anak-anak itu tadi. Sehingga peran penting juga berarti ya dari awal bagaimana dia mengenal emosi tersebut. Betul. Gitu ya, sehingga dia tahu nih, dia familiar dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Nah, kalau misalnya sudah punya awareness seperti itu, akan lebih mudah kan untuk mengkomunikasikan dengan pasangan. Ini loh yang sedang saya rasakan. Aku ngerasa kayak gini. Anggapan kamu kayak gimana gitu. Baik Mbak, menarik nih Mbak. Saya izin untuk iklan terlebih dahulu ya, nanti kita bahas kembali. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya kami masih menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang punya pertanyaan seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung saja menghubungi kami melalui line telepon nomor 0811 7433 133, 0811 7433 133. Apabila Anda mempunyai pertanyaan, tentunya jawaban Anda akan langsung dijawab oleh ahlinya, yaitu Mbak Natali yang merupakan seorang psikolog klinis ya Mbak ya. Nah baik Mbak. Tadi pertanyaan saya masih gantung nih tentang bagaimana memanage emosi terhadap pasangan nih Mbak ya. Tadi Mbak sudah jawab dari awal, kita juga sudah harus mengetahui seperti apa emosi itu sendiri. Dan silahkan dilanjutkan nih Mbak, seperti apa lagi kalau kita harus menghadapi supaya emosi itu tidak mengarah ke hal yang mungkin kebanyakan yang positif atau kebanyakan yang negatif terhadap pasangan tadi. Persilakan Mbak. Ya, supaya bisa balance gitu ya. Atau kadang kan ketika pasangan ini datang berkonsul gitu ya, mereka tuh menyatakan bahwa dia nggak ngerti saya gitu. Waduh, berat dalam. You don't know me so well. Dia nggak ngerti apa yang saya rasain. Iya, itu gimana tuh Mbak? Mungkin berarti ada nih pengalaman Mbak yang konsul seperti itu. Terus pasangannya akan bilang, gimana saya mau ngerti? Dia aja nggak pernah ngomong apa yang dia rasain. Benar ya Mbak ya. Saya mah iyain aja bener juga gitu ya Mbak. Jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau udah tahu apa yang dirasain, berarti langkah selanjutnya adalah dikomunikasikan apa yang dirasakan. Tapi memang ada fase hubungan itu Mbak, kita punya pasangan yang nggak kepengen bercerita gitu Mbak. Jadi kayak karakter kali ya Mbak ya. Dia itu kayak harus benar-benar kita cari tahu dulu. Dia nggak mungkin nyeritain sendiri. Nah itu berarti inisiatif juga, berpengaruh terhadap inisiatif. Itu kan berarti bagian dari strategi ya, ketika kita udah kenal pasangan kita, oh dia nggak bisa tuh kayak teman saya yang langsung cerita bla 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 bla, tapi dia perlu dikorek dulu, dibuat nyaman dulu sehingga dia mau sharing atau apa. Jadi memang benar-benar harus saling memahami terlebih dahulu seperti yang Mbak sampaikan tadi ya. Kemudian juga kadang kita menghadapi pasangan itu dianya juga bingung dengan kita Mbak. Nah kan benar, bukan berarti hanya saja, jadi saling berusaha agar balance seperti itu ya Mbak ya. Nah sehingga kalau misalnya ada kesulitan, tentu perlu dihadirkan orang ketiga gitu ya. Tapi bukan dalam konteks negatif ya Mbak ya. Orang ketiganya maksudnya yang pendengar atau mungkin psikolog ya yang memang profesional di bidangnya, mana tahu kan. Psikolog, bisa konselor atau pemuka agama gitu. Pak RT yang gitu ya. Bisa jadi gitu. Makanya kalau ada masalah keluarga biasanya Pak RT duluan yang dipanggil. Iya benar-benar. Nah, jadi
bisa terbangun jembatannya gitu ya, betul. supaya komunikasinya bisa jalan. Yang sering benar jadi sekali. kendala kan begitu, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong beda gitu ya. Betul, Nah, betul. jadi nggak nyambung komunikasinya. Sehingga muncullah emosi-emosi yang tidak baik jadinya ya, berdampak ke hal yang perpisahan. Iya. Karena itu tadi ya, tidak terkomunikasi dengan baik. Betul. Dan mungkin udah berlangsung lama gitu. Iya, Ya. selama ditahan. Ternyata Betul. kan hal yang ditahan itu nggak baik ya, Nggak Mbak baik. ya. Dan juga terkadang ada sesuatu yang terlalu berlarut-larut seperti itu ya, Mbak. Sehingga berdampak buruk, dan ketika sudah terkumpul sehingga menjadikan itu hal-hal yang Kayak bom waktu, Mbak. iya, kayak bom waktu. Ternyata penting sekali untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan segala sesuatu itu ya, betul. Mbak ya. Karena kan kalau itu dianalogikan sebagai jurus silat gitu ya, Mbak. Benar, Emosi ya. ini dianalogikan sebagai jurus silat gitu ya. Ada orang yang jurusnya adalah pendem. Ada itu Mbak memang. Ya, Memang ada. maksudnya emosinya semuanya dipendem. Nggak usah dirasain, udah semua akan baik-baik aja. Tapi ketika pendem ini kan berarti tempat penampungannya akan penuh ya, Mbak ya. Benar. Tinggal menunggu waktu aja. Dipendem terus, diisi terus, tapi nggak dikeluar-keluarin. Kan idealnya masuk sedikit, habis itu Iya, keluar. dirilis gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ada orang yang kungfu jurus silatnya ya memang benar-benar mukul orang, nendang Memang orang. benar-benar di show terus Iya, ya. nah berarti emosi-emosi yang dia rasakan. Baik. Izin nggak kita sapa Oke, telepon sip. terlebih dahulu? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat siang juga Mbak Mawada. Baik, dengan siapa di mana? Halo? Ya biasa dari Yudi di Telanai. Oh, Pak Yudi. Jadi Mbak Natali, Pak Yudi ini merupakan penelpon setia kita nih. Oh, iya. Silakan langsung Pak Yudi ditanyakan seputar tema kita Baik, pada hari terima ini. kasih Mbak Wada Warahmah Iya, Pak. atas waktunya. Ya. Ya kalau tidak salah yang terhormat Mbak Ibu Melani. Natali? Halo. Iya, Ibu Natali. Pak Yudi? Natali, maaf ya maaf. Natali. Habis TPRI sering dia menayangkan namanya, jadi saya lupa. Natali, psikolog, master Iya, Pak. psikolog yang saya hormati. Iya, Pak. Jadi memang saya tertarik persoalan mengelola manajemen negatifnya terhadap manusia. Saya sedikit menarik persoalan ini kepada para orang-orang yang sudah purna tugas. Lanjut usia. Iya. Ya saya purna tugas, saya sudah 2006 yang lalu, jadi sudah lupa dengan manajemen ini. Manajemen negatif saya sudah lupa. Iya, Dulu Pak. saya juga mengalami manajemen negatif ini, ya artinya tadinya saya dihormati, Oh, iya, ya Mbak. kan, tadinya Betul. saya memegang uang, Mhm. tadinya saya sibuk dengan satu kegiatan, sehingga ya yang namanya negatif tuh agak sedikit kurang, positif aja ke depannya. Nah setelah purna tugas, ya dari jam 8 itu bangun ya terasa masih lama sekali ke jam 4 itu. Benar. Sangat Ini berpengaruh kebanyakan ya, Pak ya. terjadi bagi orang yang baru-baru purna tugas. Nah menurut secara psikolog ya sebenarnya ini enak diucapkan ya, tapi Berat sulit dijalani. untuk dilakukan bagi yang purna tugas. Baik, Pak. Nah, jadi kacamata psikolog ini sebenarnya biar dia cepat menyesuaikan manajemen negatif jadi mengelola manajemen positif ke positif ya, biar tidak terlalu penyesuaiannya terlalu lama. Baik. Apa kira-kira apakah perlu dia konsultasi ke klinik psikolog? Atau dibiarkan saja? Ya terus terang aja, harusnya memang harus itu baru dia pernah tugas itu harus langsung dia konsultasi sebenarnya menurut saya.
Betul. Biar betul. Daripada dia sudah menjadi parah baru konsultasi kan. Tidak Berdampak ya elok Pak ya? menurut saya. Berdampak terhadap kehidupan Jadi keseharian pertanyaan ya? saya cukup sederhana. Bagaimana menurut Ibu psikolog? Karena memang sebenarnya ada persatuan pensiunan itu setiap kantor itu ada. Betul. Tapi ada orang yang bisa saja dia tidak mau bergaul, kan itu. Betul, Dia betul. selalu tidak mau berkumpul karena sudah tidak dihormati lagi dan sebagainya. Mempunyai apa namanya pemikiran seperti itu. Benar Nah, Pak. menurut saya mungkin bisa psikolog mencari jalan keluarnya, mungkin dihimbau supaya ke psikolog rame-rame. Setelah seminggu pernah tugas itu, jadi Betul bisa ya, Pak. diberikan satu pengarahan secara ilmu psikolog itu Edukasi, biar mereka ya. bisa sadar cepat gitu. Iya, tidak apa-apa. Iya baik Itu Pak. bagus karena psikolog itu sudah banyak melahirkan psikolog master-master. Iya luar Daripada biasa. mereka tidak paham ya kan, lebih baik mereka lebih ya cepat paham. Dia pensiun 2 hari dia langsung ke psikolog gitu. Maksudnya begitu. Baik, Ini Pak enak Yudi. diucapkan Bu, tidak enak dilaksanakan Iya, pasti. iya, gitu. benar-benar. Nah, saya rasa kiat-kiat yang Baik, Pak Yudi. lebih mantap itu ya psikolog itu kira-kira apa untuk diberikan edukasinya kepada orang-orang yang punya tugas ini. Iya. Saya demikian Pak Iya, Mawada. iya baik Ibu. Pak Yudi. Iya. Psikolog, Iya, terima Pak. kasih. Sangat mantap nih apa judulnya. Iya, terima Karena kasih. banyak pernah tugas ini yang stroke, sudah itu kan. Oh, benar. Karena banyak berpikir rumah. Iya, benar, lantas Pak Yudi. banyak penyakit dan sebagainya. Saya demikian, mohon maaf. Ya. Wabillahi taufik wal wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi, menarik kan pembahasannya nih menurut Pak Yudi, berarti beliau mengamati nih dari tadi pembahasan kita. Nah silakan langsung saja ditanggapi Mbak Natalie, seperti apa fenomena yang dihadapin oleh Pak Yudi tadi Oke. dan ditanggapi dari sisi psikologinya. Baik. Silakan Mbak Natalie. Jadi fenomena yang Pak Yudi dan teman-teman seusianya, seangkatannya alami, itu ada istilahnya, namanya post power syndrome, Mbak. Post power syndrome. Oh ternyata memang sudah ada istilahnya. Iya. juga. Jadi biasanya bekerja, biasanya sangat aktif, biasanya mungkin dihormati. Kayak tadi Pak Yudi bilang, Iya, benar. biasanya pegang uang, kelola uang. Nah, Betul. mendadak sudah tidak lagi Iya, gitu ya. di rumah di rumah saja. aja, jadi kayak kurang produktif. Nah, namanya adalah post power syndrome. Nah, di beberapa instansi orang-orang yang akan pensiun ini sebenarnya sudah dipersiapkan, Mbak. Oh. Ada pelatihannya, ada edukasinya. Tapi mungkin beberapa instansi ada, tapi nggak semuanya gitu Oh, ya. berarti sudah ada yang bekerja sama ya, Iya. sama organisasi psikolog ini sudah ada. Kalau kerjasama secara langsung belum ya, Oh, Mbak. berarti ya. individual, misalnya Ya. memanggil Ya, seorang psikolog apa untuk ke dinas betul, ini, sudah betul. ada berarti. Ada, ya? ada. Nah, jadi dipersiapkan untuk bisa mempersiapkan masa pensiun dengan Oh, bahagia gitu ya. Iya, iya. Ternyata penting sekali ya. Ya. Sampai saya mendengarkan cerita dari Pak Yudi tadi. Betul. Jadi beliau, apa yang Pak Yudi sampaikan itu memang kenyataan relate yang banget. sebenarnya. Memang gitu. beliau juga mengalami ya. Mm-mm. Betul, Nah, betul. sehingga pada pelatihan-pelatihan atau edukasi itu diajarkan ya beberapa teknik, misalnya untuk relaksasi. Oh, Nah, benar. Terus kemudian dikasih tips dan trik gimana sih supaya bisa jadi lebih produktif. Nah, misalnya Pak Yudi bisa cari hobi baru untuk dilakukan, dikembangkan. benar. Nah, syukur-syukur nih nanti bisa jadi sesuatu yang produktif, bisa menghasilkan uang. Nah, jadi kebermanfaatannya, keberartiannya itu meningkat kembali gitu. Wah, saya masih eksis ya di dunia ini gitu ya. Saya Betul masih bisa lakukan sesuatu. Nah, Jadi cari hal yang berarti gitu ya Mbak ya. ya, kemudian secara rutin berolahraga atau yang tadi udah kita bahas juga mungkin bergabung di Beberapa organisasi-kegiatan masyarakatan Betul, gitu ya, betul. supaya ya itu tadi bisa muncul rasa keberartiannya. Begitu. Ternyata memang ada istilahnya tadi ya Mbak ya. Memang semua, mungkin beberapa dari para purnawirawan itu juga merasakan hal yang sama Betul, seperti Pak Yudi betul, tadi ya Mbak betul. ya.
Jadi kiat-kiat dari Mbak tadi tetap harus mencari hobi baru ya, kemudian mencari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya Mbak ya. Betul. Nah kalau yang sering tentang manage emosi ini kan sering kita mendengar tentang meditasi nih Mbak, meditasi dan yoga. Nah dari psikolog sendiri seperti apa mengamati hal tersebut nih Mbak? Apakah memang benar atau memang relaksasi yoga atau meditasi itu hanya sebuah tambahan untuk kegiatan penenangan jiwa? Itu seperti apa menurut Mbak sebagai psikolog? Udah banyak risetnya ya Mbak ya, bahwa meditasi, yoga itu memang membantu supaya mencapai balance itu tadi, mencapai seimbang. Benar. Jadi Pak Yudi mungkin boleh latihan meditasi gitu ya, latihan yoga. Atau memang perbanyak olahraga ya, lebih untuk hal-hal yang positif begitu ya. Betul, cari hobi baru gitu ya. Betul sekali. Nah seperti itu juga ya untuk Pak Yudi dan juga untuk para purnawirawan lainnya yang sedang menyaksikan program Acara Hidup Sehat ini. Jadi Tentu memang nanti tambahan sedikit ya, informasi ya Mbak ya. Kalau masa adaptasi itu kan berlangsung sekitar 0 sampai 6 bulan gitu ya. Berarti fasenya ada ya Mbak ya. Berarti kalau sudah lebih dari 6 bulan ternyata rasanya masih tidak membaik gitu ya. Nah mungkin itulah saatnya seperti himbauan tadi dari Pak Yudi untuk datang ke profesional sehingga bisa dibantu supaya lebih tepat sasaran. Betul. Jadi memang ada fasenya. Betul. Ya? Jadi untuk Pak Yudi kalau ternyata sampai 6 bulan juga masih berasa belum membaik gitu kan, atau masih ada pemikiran-pemikiran yang aduh masih sedih, masih seperti apa, atau belum bisa di-manage antara emosi positif dan negatifnya, ada baiknya dikonsultasikan ke tenaga ahlinya seperti psikolog gitu ya. Betul, Mbak Natali ya. Baik Mbak Natali, semoga bermanfaat juga untuk Pak Yudi yang telah bergabung bersama kita di program Acara Hidup Sehat tadi nih Mbak. Nah kita lanjut nih Mbak. Lebih kepada kiat-kiatnya nih Mbak. Seperti apa kiat-kiat? Kalau tadi kan lebih seperti kepada Bapak Yudi yang purnawirawan nih. Nah kalau untuk kiat-kiat secara general nih Mbak, untuk bagi itu anak-anak, bagi itu remaja, dewasa, ataupun lansia tadi juga. Seperti apa supaya kita benar-benar bisa memanage emosi kita ini Mbak, supaya balance tadi. Baik itu ke positif ataupun negatif. Silahkan Mbak. Ya, yang pertama tidak harus latihan untuk mengenali apa yang saya rasakan, emosi apa yang sedang saya rasakan, kenapa saya merasakan itu, terus harapan saya seperti apa. Nah, jadi kita tahu kita mesti ngapain gitu, Mbak. Betul. Terus supaya tidak berlarut-larut, sebenarnya emosi negatif ini banyak caranya. Tadi Mbak sudah singgung, ada meditasi, bisa olahraga, yoga gitu ya, atau olahraga yang lain yang sifatnya tuh relaksasi gitu ya. Nanti juga bisa teknik-teknik melukis, menggambar. Nah, itu juga bisa. Ternyata berpengaruh ya. Ya, atau yang sekarang anak-anak sekarang itu suka journaling, Mbak. Oh iya. Ya, daripada emosi itu melekat dalam dirinya lama, memunculkan berbagai macam hal-hal yang tidak enak, mereka menulis, Mbak. Oke, lebih kayak kalau kita zaman kita dulu menulis buku diary gitu ya. Begitu. Kalau zaman anak sekarang kan udah canggih nih, mungkin dia bikin vlog gitu ya, atau dia bercerita di video tentang hari-harinya. Betul. Ternyata itu positif ya. Ya, dia bisa rilis kan emosi-emosi yang benar. dirasain. Nah, kalau misalnya dia udah tahu apa yang dirasain, dia juga tahu dia pengennya orang lain gimana sama dia gitu ya. Nah, kan lebih enak gitu. Betul. Nah, salah satunya media sosial kan sekarang udah benar-benar mensupport ya Mbak ya. Iya benar, mau cari infonya di mana juga banyak sekali. Ya Mbak ya. Dan juga untuk anak-anak muda sekarang pun juga berkreasinya juga bisa melalui media sosial itu sendiri. Nah, kalau untuk dampak positif negatifnya menurut Mbak sendiri nih Mbak tentang media sosial kita, terutama tentang emosi positif dan negatifnya seperti apa dari psikolog memandang hal tersebut nih Mbak? Nah, media sosial ini kan sebenarnya panggung sandiwara nggak sih Mbak? Waduh, iya ya. Bisa ada yang hanya sebagai apa istilahnya itu kayak biar tampak depannya saja seperti itu ya, branding saja begitu. Benar Mbak. Itu gimana nih Mbak dari psikolog memperhatikan hal tersebut? Iya. Jadi kita perlu menyadari bahwa media sosial ini adalah salah satu cara orang untuk eksis gitu ya. Iya, itu tidak bisa dipungkiri Mbak. Ternyata itu benar. Baik itu untuk show sesuatu. Benar. Atau baik itu memang untuk saling berbagi, atau untuk secara hal positifnya berbagi, atau mungkin mencari perhatian. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya begitu ya Mbak. Jadi kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa ini adalah panggung sandiwara yang diset seperti itu gitu kita sebagai yang melihat gitu ya,
tentu kita harus mawas diri. Lagi-lagi kita harus awareness itu tadi. Harus bijak Iya, juga ya Mbak. supaya tidak terpancing nih emosi negatifnya, ngelihat suatu konten terus langsung cepet tuh jarinya. Wah, iya benar. Harus memang benar-benar bisa memfilter diri tadi, Iya. bisa menjaga kita diri sendiri juga, Iya. ketahui diri sendiri dulu, benar ya Mbak ya? Betul. Nah, setelah kita post gitu ya, terus kita baca-baca komen, terus hati kita makin membara gitu biasanya, Mbak. Iya. Sementara yang posting mungkin ya sudahlah mereka Anteng-anteng aja, iya, atau mereka- memang cuman mau branding diri gitu ya Mbak Iya. ya? Benar. Seperti kayak konten mungkin yang marah-marah aja kerjanya, padahal bagi dia itu cuan gitu. Dan kita yang terselut emosi, Iya, ternyata terganggu gitu ya Mbak ya. benar, Terus benar. kita jadi nggak baik-baik aja, kita Benar. jadi nggak balance. Iya, ternyata Nah. itulah influencer ya Mbak ya, mempengaruhi gitu. Tapi begitu kita udah menyadari bahwa oh ini memang di set seperti itu, ini settingannya emang kayak benar, gitu. benar. Ya udah kita tinggal close aja gitu ya, nggak Iya, usah dilihat benar. aktivitas yang lain. Benar. Udah. Jadi memang harus himbauan bijak bersosial media itu Betul. sangat penting sekali ya Mbak ya. Betul. Karena memang tidak semua yang kita lihat, nah bisa dikatakan tadi panggung sandiwara. Jadi lebih baik kita benar-benar memanage diri kita sendiri untuk mengenali seperti apa emosi kita. Benar, benar. Nanti baru kita bisa memfilter yang lain. Iya. Baik Mbak. Ya mungkin kan kesulut sedikit, abis itu oh aku mulai nggak enak nih, Iya, udah benar. stop deh gitu. Jangan sampai berlarut Iya. karena sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada masalah hal tersebut ya. Baik Mbak, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Oke. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Mbak Natali Damayanti, MPsi Psikolog. Ya. Baik Mbak, tadi sudah panjang lebar kita membahas tentang seperti apa itu emosi negatif. Nah, sampailah tadi ada Pak Yudi bergabung bersama Ya, kita. betul. Beliau menanyakan tentang kiat-kiatnya seperti apa seseorang yang purna. Nah, sekarang ini lebih tepatnya yang ingin saya tanyakan tuh Mbak, kemana nih Mbak kalau untuk konsultasinya, seperti apa untuk dari psikolog sendiri memfasilitasi orang-orang yang ingin berkonsultasi nih Mbak? Atau mungkin ada organisasi atau lembaga apa yang bisa Mbak infokan ke pemirsa, dipersilakan. Oh ya, oke. Baik, kami itu bergabung dalam organisasi profesi psikolog klinis. Baik. Nah, namanya adalah Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Kalau untuk di Jambi berarti wilayah Jambi. Berarti IPK nasional ya, Indonesia Mbak ya? wilayah Jambi. Ya. Pusatnya di Yogyakarta. Wah. Ya. Nah, jadi setiap provinsi itu ada. Kita di Jambi itu ada sekitar 32 orang. Oke, rame ya. Ternyata iya. banyak sudah ya yang Iya. memang mengambil konsentrasi sebagai profesionalis Iya. psikolog ya Mbak? Psikolog klinis. Nah, hampir di setiap kabupaten kota udah ada ya, satu atau dua gitu. Jadi biasanya dapat dijumpai di rumah sakit, Mbak. Oke, Nah, di rumah sudah ada sakit, difasilitasi ya. di rumah sakit atau di praktek mandiri. Oke. Nah, beberapa juga ada di lembaga pemerintahan non kesehatan gitu ya, ada juga. Jadi, Klinik begitu ya Mbak? Ya? misalnya di klinik Pratama BNN itu Oke, sudah ada juga. betul. Nah, Kalau jadi- untuk Mbak Natali sendiri di mana nih? Mungkin ada yang ingin menghubungi Mbak Natali, ada yang mau konsul sama Mbak Natali di mana? Saya ada di praktek mandiri di Biro Psikologi Talenta di daerah Jelutung dan di Rumah Sakit Siloam. Baik, ya Seperti baik itu. Mbak, luar biasa sekali ya. Jadi buat pemirsa yang ingin konsultasi lebih lanjut Ya. terkait hal-hal yang mungkin sudah kita bahas tadi dan merasa butuh profesionalis, bisa langsung untuk menemui Mbak Betul. Natali Damayanti. Baik Mbak Ya. Natali, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Mbak Natali. Betul. Saya mohon kesimpulannya pada program acara Hidup Sehat kita pada hari ini. Iya. Sananya emosi itu jangan ditahan lama-lama, jangan juga disuruh pergi cepat-cepat. Jadi usaha kita adalah untuk mencari balance gitu ya, mencari seimbang supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih nyaman, lebih enak, juga lebih bahagia gitu ya. Baik, tentunya tetap menjaga hidup sehat ya, Ya, pola betul, hidup sehat sesuai betul. dengan program kita nih. Ya, oh Mbak. ya, bener Mbak. Bener kan? Karena Salah satunya juga berpikiran sehat ya. emosi juga itu terkait dengan apa yang kita makan sebenarnya. Benar banget Mbak Natali. Baik, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Ya. Jambi Mbak Natali. Dan juga untuk pemirsa selalu saksikan program acara Hidup Sehat yaitu pada hari Senin jam 2 siang. Betul. Baik Mbak Natali,
Baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.